Ini suspended growth reactor. Mikroorganisme di suspended growth reactor ini tumbuh dan berkembang dalam keadaan tersuspensi. Nah, di sini reaktornya itu sudah ada apa ya? Oksigen ya, air. Air itu udara. Udara ditambahkan ke dalam reaktor. Ya, ini contaminated water ya, air yang sudah terkontaminasi atau air limbah, ditambahkan nutrien ya. Kemudian di sini tentu akan menghasilkan gas ya. Nah, gas itu ada saluran keluarnya ya, ada pipa di atas untuk mengeluarkan gas. Kemudian setelah melewati bak reaktor ini, air limbah dialirkan ke bak clarifier. Ya, di bak clarifier ini air limbah disedimentasi. Kemudian ditambahkan juga itu ya klor atau yang lainnya untuk membunuh mikroorganisme. Nah, lumpur-lumpur yang ada di bak clarifier ini akan dibuang sebagian dan sebagian lagi akan dimanfaatkan atau di-recycle. Di-recycle kita masukkan lagi ke bak reaktor. Kenapa? Karena di sini lumpur aktifnya itu sudah mengandung mikroorganisme patogen. Jadi kita tidak perlu menambahkan mikroorganisme lainnya, melainkan kita hanya memanfaatkan mikroorganisme yang sudah ada. Jadi proses aerobik adalah menggunakan oksigen ya untuk proses pengolahan air limbah. Fungsi udara itu menyediakan oksigen bagi kehidupan bakteri. Oksigen dapat disediakan dengan cara membiarkan air limbah tadi di tempat terbuka, di mana ada sinar matahari yang masuk, atau kita tambahkan udara ya ke dalam air limbahnya. Bisa dengan kincir, bisa dengan pipa kita masukkan ke dasar, kemudian menghasilkan pipa tadi kita masukkan udara ya, sehingga akan timbul gelembung-gelembung. Ini bentuk kolam aerobik. Nah, kolam ini adalah kolam biasa, bentuknya persegi panjang. Jadi sinar matahari itu digunakan oleh alga yang hidup di kolam-kolam ini untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu kan menyerap ya, menyerap CO2 menghasilkan oksigen. Jadi oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis itu masuk ke dalam kolam ini. Ya, sehingga kolam ini akan terdapat oksigen. Nah, proses yang terjadi pada sistem pengolahan secara aerobik ada kolam oksidasi, lumpur aktif, dan juga lagun aerasi. Kolam oksidasi itu artinya kolam yang seperti tadi, ya. Kita biarkan kolamnya terbuka di lingkungan, kemudian sinar matahari bisa langsung masuk ke dalam. Ya, kolam air oksidasi ini juga nggak boleh terlalu dalam ya. Berukuran kedalaman 1 sampai 1,5 meter. Tujuannya supaya sinar matahari bisa masuk sampai ke dasar kolam. Nah, kedalaman kolam mencapai 2 meter itu menyebabkan sinar matahari tidak bisa masuk sampai ke dasar kolam. Sehingga proses pengolahan air limbah tadi tidak optimal. Dari beberapa petunjuk, pH kolam indikator juga harus kita perhatikan berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Temperaturnya juga kita perhatikan 15 sampai 20. Untuk bakteri jenis Xerophil bisa 25 sampai 40. Kelarutan oksigen paling sedikit 1 mg per liter. Atau kandungan DO-nya itu minimal ini ya, 1 mg per liter. Kondisi iklim sangat berpengaruh terhadap proses kolam oksidasi. Pada saat cerah ya, oksigen itu akan banyak. Kemudian pada saat musim hujan, oksigen itu menjadi sedikit. Nah, lumpur aktif ini adalah lumpur yang dihasilkan dari proses sedimentasi. Ya, yang mengandung bakteri ya. Bakterinya bisa mencapai 1000 juta per mililiter. Sehingga dikenal dengan lumpur aktif ya, Suspended Mixed Liquor Suspended Solid atau MLSS. Nah, dalam proses lumpur aktif ada dua proses penting. Pertama, penumbuhan bakteri dalam lumpur, dan yang kedua proses penambahan oksigen yang disebut dengan aerasi. Proses aerasi secara umum, lumpur aktif dimasukkan oleh konsentrasi MLSS. Kemudian air limbah diaerasi melalui peralatan aerator sehingga oksigen banyak terserap.
Kemudian limbah cair dialirkan ke tangki pemisah di mana lumpur mengendap pada jangka waktu tertentu dan bagian atas terdapat air bersih. Kemudian air bersih secara gravitasi dapat dialirkan ke perairan. Bila terdapat bakteri patogen, maka dilakukan desinfektan dulu atau desinfeksi. Tujuannya untuk membunuh bakteri patogen. Lumpur yang mengendap ke bagian dasar itu dibuang sebagian dan juga dimanfaatkan sebagian ke reaktor. Nah, proses lumpur aktif seperti ini, limbah masuk ke tangki aerasi, kemudian masuk ke bak pengendapan. Di bak pengendapan ini akan menghasilkan lumpur. Ya, lumpur itu sebagian dibuang, sebagian dimanfaatkan lagi ke dalam tangki aerasi. Ya. Nah, setelah lewat bak pengendapan, ini akan dialirkan ke efluen atau ke kolam indikator ya, untuk melihat apakah masih terkandung ya patogen-patogen ataupun masih terkandung ya bahan-bahan lainnya di air limbah. Kalau semuanya sudah memenuhi nilai baku mutu, baru boleh dibuang ke badan air. Ini juga sama proses sedimentasi. Ini lagun aerasi. Ya, lagun aerasi itu adalah lagun yang dilengkapi dengan aerator. Aerator ini fungsinya untuk menghasilkan oksigen ya ke dalam air. Jadi ada kincir yang berputar terus-menerus untuk memasukkan oksigen ya ke dalam air dari proses tersebut. Nah, di kolam lagun aerasi ini sinar matahari bebas masuk ke dalam kolam mencapai kedalaman 2-4 meter. Ya, jadi kolam aerasi ini tidak sepenuhnya memanfaatkan sinar matahari ya untuk menghasilkan oksigen, tapi menggunakan aerator. Aerator ini fungsinya untuk memasukkan udara ke dalam air. Jadi lagun aerasi mempunyai proses kerja yang hampir sama dengan lumpur aktif, bedanya adalah dalam hal pengembalian lumpur. Pada lagun aerasi, lumpur tidak dikembalikan, melainkan dibuang semuanya. Ya, aerator beroperasi di atas permukaan lagun dan mengguncang seluruh permukaan limbah agar terdapat campuran merata antara limbah dengan udara. Nah, bentuknya seperti ini, kedalaman 2-6 meter. Ya, lumpurnya itu akan berada di bawah, ya. Air limbah masuk, kemudian ini kincirnya berputar ya, terus menerus. Untuk apa? Memasukkan oksigen ya ke dalam air. Nah, kemudian di sini air limbahnya dibuang ya setelah bersih ya.